Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ketentuan Administratif Perbankan Syariah. Baik, pada poin yang pertama, perizinan. Falsafah dasar perbankan syariah mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Perbankan syariah dalam perizinannya diatur dalam pasal 5 dan 6 bagian ke-1 bab 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal kelima yang berbunyi pada poin yang pertama, setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Lalu pada poin yang kedua, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan kepengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan syariah, E. Kelayakan usaha. Lalu pada poin yang ketiga, persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Lalu pada poin yang keempat, bank syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat pertama wajib mencantumkan dengan jelas kata syariah pada penulisan nama banknya. Pada poin yang kelima, bank umum konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama wajib mencantumkan dengan jelas frase atau unit usaha syariah setelah nama bank kantor UUS yang bersangkutan. Lalu pada poin yang keenam, bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia. Pada poin yang ketujuh, bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Lalu pada poin yang 8, bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank pengkreditan rakyat. 9. Bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank syariah dengan izin Bank Indonesia. Lalu pada pasal yang ke-6 yang berbunyi pada poin yang pertama, pembukaan kantor bank umum bank syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Kedua, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. 4. Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Lalu pada poin yang selanjutnya, Badan Hukum dan Anggaran Dasar. Persoalan Badan Hukum dan Anggaran Dasar diatur dalam bagian kedua dan bagian ketiga bab 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bentuk badan hukum adalah persoalan terbatas di dalam anggaran dasar bank syariah. Selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang A. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. B. Rapat umum pemegang saham syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa angkutan publik, penggunaan laba dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Lalu pada poin yang selanjutnya, kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Kepemilikan dan perubahan modal bank syariah diatur dalam bagian keempat bab 3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dari pasal 9 sampai pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut. Pada pasal yang 9 yang berbunyi pada poin pertama, bank umum syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia. B. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. C. Pemerintah daerah. Pada poin yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. B. Pemerintah daerah. C. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Pada poin yang ketiga, maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Lalu pada pasal yang ke-10 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai pasal 9 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Lalu pada pasal yang 11, besarnya modal di sektor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Pasal yang ke-12 yang berbunyi, saham bank syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Lalu pada pasal yang ke-13, bank umum syariah hanya dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Lalu pada pasal yang ke-14, warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham bank umum syariah secara langsung atau melalui bursa efek. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada pasal yang ke-15 yang berbunyi, perubahan kepemilikan bank syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai pasal 14. Lalu pada pasal yang ke-16 yang berbunyi pada poin yang pertama, UUS menjadi bank syariah umum syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, izin perubahan UUS menjadi bank umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Lalu pada pasal yang 17 yang berbunyi, penggabungan, peleburan, pengambil alihan bank syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia. Lalu pada poin yang kedua, dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah. Lalu pada poin yang ketiga, ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan bank syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan dari hasil makalah kami. Mungkin jika ada salah-salah kata dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.